KPPU baru saja menjatuhkan denda sebesar 12,6 miliar rupiah kepada PT Tambang Set karena keterlambatan notifikasi merger. Saya baru tahu, Pak, ternyata setelah proses merger dan akuisisi perusahaan selesai, masih harus dilaporkan ya? Benar, memang ada aturannya. Jadi setelah merger dan akuisisi selesai, perusahaan harus melaporkannya atau notifikasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Sebenarnya notifikasi itu apa ya, Pak? Jadi, notifikasi itu adalah pemberitahuan secara tertulis yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU selambatnya 30 hari kerja setelah transaksi merger dan akuisisi berlaku efektif secara yuridis. Apa semua transaksi merger dan akuisisi wajib notifikasi ke KPPU? Oh, tidak. Ada syarat wajib notifikasi yang harus dipenuhi perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasannya. Halo, saya Kompit. Yang dimaksud dengan merger dan akuisisi adalah tindakan korporasi dalam hal penggabungan dan peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham dan yang dipersamakan dengan saham. Syarat wajib notifikasi suatu perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yaitu jika nilai aset dan atau nilai penjualannya telah memenuhi batasan nilai yang ditetapkan, bukan merupakan transaksi antar perusahaan yang terafiliasi, dan terjadi perubahan pengendalian. Batasan nilai yang ditetapkan adalah jika nilai aset gabungannya melebihi 2,5 triliun rupiah dan atau nilai penjualan gabungannya melebihi 5 triliun rupiah. Khusus antar pelaku usaha bidang perbankan, batasan nilai aset gabungannya melebihi 20 triliun rupiah. Adapun perhitungan aset atau penjualan gabungan itu merupakan penjumlahan aset atau penjualan para pihak yang melakukan transaksi merger dan akuisisi, ditambah dengan nilai aset atau penjualan seluruh badan usaha yang mengendalikan atau dikendalikan oleh para pihak tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nilai aset dan penjualan yang diperhitungkan adalah nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan dan nilai penjualan di wilayah Indonesia. Untuk transaksi merger dan akuisisi yang terjadi di luar negeri, tetap dikenakan kewajiban notifikasi ke KPPU sepanjang memenuhi kriteria wajib notifikasi dan memenuhi ketentuan tambahan di mana seluruh pihak atau salah satu pihak yang melakukan merger dan akuisisi melakukan kegiatan usaha atau penjualan di wilayah Indonesia. Semua hal dan ketentuan tersebut telah diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan KPPU yang mengatur tentang merger dan akuisisi dalam konteks persaingan usaha. Dengan konsekuensi, apabila pelaku usaha terlambat menyampaikan notifikasi merger dan akuisisi ke KPPU, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap hari keterlambatan. Bagaimana prosedur notifikasi ke KPPU? Pelaku usaha wajib mengisi formulir yang telah ditetapkan dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh kepala atau direktur atau pimpinan perusahaan. Download formulirnya di website KPPU. Dan jangan lupa melampirkan surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua KPPU serta dokumen-dokumen pendukung. Kemudian, sampaikan seluruh dokumen langsung ke kantor KPPU atau melalui email notifikasi.merger@kppu.go.id. Pelaku usaha dapat mengajukan notifikasi secara langsung atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Oh iya, Pak, apakah pembelian pabrik dan gedung minggu lalu perlu kita laporkan juga ke KPPU? Itu harus dipastikan lagi, karena ada pembelian aset yang wajib dan tidak wajib dilaporkan ke KPPU. Perpindahan aset terjadi ketika badan usaha mengambil alih aset pelaku usaha lain, sehingga terjadi perubahan pengendalian atau kepemilikan terhadap aset tersebut dan atau meningkatkan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu oleh badan usaha yang mengambil alih. Aset yang dimaksud adalah aset berwujud dan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi.
namun tidak semua perpindahan aset wajib dilaporkan ke KPPU. Perpindahan aset yang tidak wajib notifikasi antara lain: pertama, bagi pelaku usaha non-perbankan, nilai transaksi perpindahan asetnya kurang dari 250 miliar rupiah. Kedua, bagi pelaku usaha perbankan, nilai transaksi perpindahan asetnya kurang dari 2,5 triliun rupiah. Ketiga, perpindahan aset dalam rangka transaksi rutin, misalnya pembelian barang persediaan atau pembelian produk akhir untuk dijual kepada konsumen. Keempat, perpindahan aset khusus untuk industri properti berupa pembelian gedung yang diperuntukkan sebagai kantornya, fasilitas sosial, atau fasilitas umum. Kemudian kelima, perpindahan aset yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha pelaku usaha pengambil alih, misalnya pembelian lahan untuk kegiatan CSR perusahaan atau kegiatan nirlaba. Itu yang tidak wajib notifikasi ke KPPU. Oh, jadi seperti itu. Benar, banyak ketentuan yang harus diperhatikan dalam transaksi merger dan akuisisi untuk menghindari sanksi dan sebagai bentuk kepatuhan kita selaku pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha. Nah, sekarang waktunya boarding. Kita lanjut ngobrol di pesawat ya. Oke, Pak. KPPU mendukung penuh upaya pelaku usaha untuk dapat memahami dan mematuhi ketentuan persaingan usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk meningkatkan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan. Jika Anda membutuhkan bantuan informasi dan konsultasi terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta pengawasan kemitraan, kirimkan pertanyaan Anda melalui email advokasi@kppu.go.id. Untuk informasi lebih lengkap tentang KPPU dan peraturan-peraturan terkait persaingan usaha dan pengawasan kemitraan, silahkan klik www.kppu.go.id dan jangan lupa follow akun media sosial resmi KPPU di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Sampai jumpa. Salam persaingan sehat.